Sobat Justitia, kembali lagi bersama saya Andrian Sahtiawarman di Media Justitia. Teman-teman semuanya, pada hari ini kita bakal mendiskusikan mengenai kejadian tidak mengenakan adanya berita bahwa ada salah satu pasien yang positif terinfeksi COVID-19 atau coronavirus ditolak pemakamannya oleh oknum warga setempat. Teman-teman yang saya banggakan, sebelum saya akan bahas mengenai ancaman hukum yang dapat dilakukan atau diterima oleh yang bersangkutan, saya ingin mengulas sedikit. Saya melihat infonya, ternyata yang meninggal adalah seorang perawat. Oleh karena itu, dari Asosiasi Perawat Indonesia juga mengecam tindakan ini, dan saya pribadi juga sangat menyedihkan dan menyesalkan hal ini bisa terjadi. Teman-teman, saat ada yang meninggal, dan dilakukan pemakaman yang berdasarkan protokol yang ada, ini tidak perlu kita takutkan. Kita biarkan tenaga medis bekerja sebagaimana mestinya. Ya. Nah, di sini bagi oknum. Nah, ini saya jelaskan bukan untuk menakut-nakuti lagi-lagi, tapi ini lebih ke sosialisasi agar bisa di-share ke masyarakat luas apa dampak hukum, akibat hukum yang bisa terjadi apabila ada oknum-oknum yang melakukan tindakan menghalang-halangi pemakaman seseorang. Ini diatur di pasal 178 KUH Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di sini disebutkan, saya bacakan. Barang siapa dengan sengaja merintangi atau menghalang-halangi jalan masuk atau pengangkutan mayat ke kuburan yang diizinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 bulan, 2 minggu, atau pidana denda paling banyak Rp1.800. Ini diatur dalam pasal 178 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, teman-teman, memang hanya 1 bulan hukumannya, tapi ini bisa menimbulkan efek jera. Dan ini deliknya adalah delik umum. Delik umum maksudnya apa? Saat tindakan ini terjadi, maka polisi bisa langsung bertindak tanpa ada aduan atau laporan dari masyarakat atau aduan dari keluarga yang merasa dirugikan. Ini termasuk delik umum. Nah, walaupun begitu, saya tetap berharap pihak kepolisian juga bisa memberitahukan secara persuasif kepada masyarakat agar hal ini tidak terjadi dan tidak terulang kembali. Dan di seluruh Indonesia jangan terulang lagi. Karena ada beberapa poin kenapa ini bisa terjadi. Yang saya lihat yang pertama karena kurangnya sosialisasi. Kenapa kurangnya sosialisasi? Yang ada di masyarakat sekarang adalah rasa takut. Nah, social distancing itu sebenarnya tidak berjalan karena sebenarnya selain social distancing dan physical distancing, ada juga media social distancing. Karena orang banyak di rumah tidak melakukan aktivitas apapun, jadi yang kebanyakan nonton berita, dan di berita saat ini selalu membahas tentang itu. Akhirnya orang fokus menunggu melihat warga yang positif corona berapa, meninggal berapa, sembuh berapa. Itu seakan melihat top skor atau poin dari sepak bola gitu. Ditunggu setiap hari, setiap menit, setiap detik itu selalu dilihat. Akhirnya menimbulkan, wah sudah nambah nih yang meninggal berapa. Wah yang sembuh lebih sedikit daripada yang meninggal. Akhirnya timbul rasa takut. Dan menyebabkan otak ini tidak sinkron dengan hati. Saya yakin, kita semuanya terutama warga Indonesia itu pasti ketimurannya sangat tinggi. Masih banyaklah empatinya ke masyarakat juga. Cuman di sini akhirnya rasa takut itu timbul dan terjadilah hal-hal seperti ini. Dan mungkin ada penyampaian-penyampaian tidak tepat dari oknum-oknum warga di sana. Nah, di sini diharapkan pemerintah tidak hanya presiden, menteri, gubernur, wali kota, bupati, kepala desa, camat, lurah, bahkan sampai tingkat RT ini memiliki kewajiban untuk mensosialisasikan apa sih corona ini, bagaimana dampaknya apabila telah meninggal, ini seperti apa. Jadi ini harus jelas disampaikan kepada masyarakat.
ya. Nah, yang kedua, protokol pemakaman itu dilaksanakan memang sesuai dengan aturan. Nah, kalau sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan, harusnya masyarakat tidak perlu takut lagi. Bahkan sebenarnya ini udah double kesalahannya loh. Kesalahan pertama menghalang-halangi orang untuk dikubur di kuburan yang resmi. Yang kedua, kan menghalang-halangi itu nggak cuma satu orang, kan rame-rame. Berarti sudah melanggar maklumat Kapolri tentang tidak boleh berkumpul, tidak boleh berkerumun. Biarkan saja ambulannya datang menuju ke kuburan, kan nanti yang akan mengerjakan adalah tim medis juga sesuai dengan protokol yang ada, sehingga ini bisa dijalankan sebagaimana mestinya. Ya, yang terakhir, tetap kita saling percaya. Bukan berarti kita berkumpul dengan siapapun, tidak. Tapi kita menjaga kesehatan kita jaga kesehatan keluarga kita, dan ikuti anjuran pemerintah untuk tetap tinggal di rumah. Jangan jadi ahli. Sekarang itu kebanyakan, apapun orang profesinya, semua jadi ahli corona. Bukan dokter, bukan tenaga medis, semua jadi ahli corona. Hasil apa? Banyak teori-teori yang muncul. Adalah yang menyampaikan teori A, teori B, ada yang dapat dari WhatsApp, dia kerjakan juga. Kadang kita tidak tahu kebenaran dari teori-teori itu. Jadi dengan demikian, ikuti anjuran pemerintah, tetap jaga kesehatan, perbanyak makanan yang bisa memperbaiki imun kita, antibodi kita kuat, dan yang terpenting adalah tetap jaga kualitas istirahat. Jadi teman-teman semuanya, dengan video ini semoga masyarakat Indonesia dimanapun berada bisa tetap menjaga hal ini agar tidak terjadi lagi. Cukuplah ini pertama dan terakhir. Jangan lagi hal ini terjadi di manapun kita berada. Bagaimanapun mereka, tidak ada satu orang pun yang meminta dia terkena corona. Tidak ada satu orang pun, apalagi dia seorang perawat. Ya bisa saja dia mengobati orang lain, dia malah terkena. Justru kita harusnya bangga memiliki pahlawan seperti ini gitu. Jadi harusnya kita berikan penghormatan, bukan malah kita halang-halangi dia di tempat terakhirnya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Apabila ada sharing atau diskusi, silahkan sampaikan di komentar. Dan semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Salam Sobat Justitia.